Dua sisi malam ini hadir dengan tema layakkah penjahat seksual dihukum kebiri, dengan narasumber anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, pengacara korban Dr. Priguna Devi Agus Priyansa, psikolog forensik Reza Indragiri, aktivis HAM Ahmad Taufan Damani, pembawa acara kita malam ini Arif Adil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Adil. Vi, ya. Belakangan ini kok ya saya lihat banyak banget, marak banget kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi. Bahkan satu pelaku, korbannya itu bisa lebih dari satu, Vi. Iya, memang ironis toh dan juga pemirsa, kalau kita lihat ini kan backgroundnya pun juga sudah semakin mengkhawatirkan kita semua. Ada dari dunia profesi medis, dokter. Ada juga dari dunia profesi pendidikan, dosen, ya. Nah, ini yang tentunya membuat publik, netizen kita semua geram begitu ya, sehingga muncul kembali nih, menyeruak kembali untuk dan juga dipertanyakan kapan eksekusi atau penerapan hukum kebiri ini akan diberlakukan. Baik, sebenarnya Fit, berbicara soal hukum kebiri ini di tahun 2020 sudah ada. PP nomor 70 tahun 2020 soal tentang tata cara bagaimana pelaksanaan hukum kebiri kimia itu dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang korbannya anak-anak. Cuman kok saya pikir ya kebiri ini kayaknya tidak manusiawi, melanggar HAM, terus juga tidak memberikan efek jerah. Toh sudah ada hukuman pidana kok. Bisa dihukum 12 tahun, bahkan dengan pasal berlapis bisa sampai 17 tahun. Sudah cukup lah saya rasa. Oke, kalau menurut saya sih tidak ya. Pendapat saya mengatakan kita butuh ketegasan implementasi hukum di negeri kita ini. Karena kasus predator ini sudah sangat semakin mengkhawatirkan kok. Betul. Ya? Dan di mana lagi kita akan percaya kepada hukum kalau misalnya hukum sendiri tidak mau memberikan langkah konkretnya terhadap para predator ini. Baik, daripada kita yang berdebat, langsung aja. Lagi, langsung aja kita undang narasumber kita pada malam hari ini. Di kubu saya ada Bang Reza Indragiri. Silakan, Bang. Dari saya juga menggunakan anggota DPR fraksi PKS dari Komisi 3. Bang Nasir dan Pak. Assalamualaikum, Bang. Kabar? Oke, saya mengawali terlebih dahulu ya. Saya mungkin ingin langsung ke Mas Reza. Mas Reza, hukuman kebiri ini tentu menjadi payung yang mungkin dinantikan ya buat masyarakat luar, karena di mana lagi perlindungan terhadap kejahatan seksual itu bisa dirasakan. Salah satunya adalah ya ini dia, kapan implementasi hukuman kebiri? Pendapat Anda bagaimana? Tidak usah dijawab pertanyaan itu. Karena jelas rumusan pertanyaannya saja sudah salah total. Indonesia tidak mengenal istilah hukuman kebiri. Kalau kita baca undang-undang, firasat saya mengatakan kubu sebelah sana tidak pernah baca undang-undang. Dalam undang-undang bunyinya adalah tindakan. Berarti bukan hukuman. Jauhi pemikiran bahwa kebiri tujuannya adalah... Kenapa Anda mengatakan tindakan, bukan hukuman? Silakan baca undang-undangnya. Ya, artinya kan itu kan implementasi dari sebuah vonis yang dijatuhkan kepada terpidana. Nah, dari sini saja sudah kelihatan betapa kacaunya rumusan tentang kebiri di Indonesia. Jangankan kita bicara praktek, rumusannya saja ternyata sudah membuat kita bingung luar biasa. Apa yang bikin bingungnya, Bang? Tadi, belum apa-apa kita sudah berdebat. Sana menggunakan kata hukuman, sesuatu tidak berdasar. Karena sebetulnya tindakan. Tidak usah kita bicara praktek, tidak usah kita bicara implementasi, tapi justru pemahaman kubu sana tentang bagaimana mendudukan kebiri ternyata sudah salah total. Kenapa Anda mengatakan salah total? Karena sekali lagi tidak ada kata hukuman kebiri. Baik, kalau tindakan tadi Anda katakan tindakan, silakan. Tindakan. Saya yakin kubu sebelah sana itu memandang kebiri itu tujuannya adalah retributif. Balas dendam. Mata balas mata,
nyawa balas nyawa, sakit balas sakit. Percayalah, kalau predator seksual, apalagi yang tergolong keji, misalnya residivis, dikenakan kebiri dengan tujuan membuat dia menderita, dia tidak akan kapok, dia tidak akan bertobat, dia tidak akan menghentikan perbuatannya. Alih-alih predator buas ketika dia dikebiri dengan tujuan membuat dia sakit dalam kurung retributif, perilaku ganasnya akan semakin menjadi-jadi. Justru bukan malah memberikan efek jerah menurut Anda begitu? Efek jerah bagi siapa? Ada dua jenis efek jerah. Efek jerah langsung dan efek jerah tidak langsung. Efek jerah langsung adalah bagi pelaku. Barusan saya katakan, seorang predator dikebiri tanpa dia inginkan, membuat dia kapok? Tidak. Sehingga efek jerah nol besar. Apalagi kalau kita bicara efek jerah tidak langsung. Yang dikebiri misalnya seseorang. Apa hubungannya pengaruhnya ke saya? Tidak ada. Jadi semakin sah sudah bahwa kebiri kalau dipraktekkan justru tidak jelas manfaatnya kecuali semata-mata balas dendam. Titik. Baik, balas dendam membuat si pelaku ini semakin ganas. Konkretnya seperti apa misalnya? Tadi saya katakan ya, seorang predator. Buas kan ya? Predator buas kan? Disebut sebagai predator artinya kan pemangsa. Betul. Buas gitu. Lalu dia dikebiri. Ya. Tanpa ditanya apakah Anda mau dikebiri, apakah Anda butuh dikebiri, sama sekali tidak digubris atau diberikan perhatian tentang aspirasi dia terhadap kebiri. Dengan kata lain, kebiri seperti rumusan Indonesia nih, sepihak putusan dari hakim. Hakim tidak diharuskan bertanya, wahai terdakwa, apakah Anda merasa perlu dikebiri? Tidak. Sepenuhnya putusan hakim mengatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual dengan hukuman sekian tahun penjara plus kebiri. Berarti hakim tutup mata terhadap isi hati terdakwa. Betul. Hakim abai terhadap perasaan predator. Akibatnya apa? Predator itu akan marah. Terdakwa tidak akan terima sehingga alih-alih menghentikan perbuatannya, tapi justru dia akan melipat gandakan level kebahayaannya. Baik, kita ke Bang Nasir. Bang Nasir, silakan ditanggapi apakah terima Anda kasih. setuju Tapi bahwa kebiri ini tidak efektif? sebelumnya saya lihat juga banyak perempuan di sini ya. Betul. Mungkin nanti bisa dilakukan polling tertutup ini. Untuk mereka lalu kemudian kita bacakan apakah mereka setuju dengan kebiri kimia atau tidak. Karena juga tadi Bung Reja juga barangkali agak over ya dalam memberikan narasinya. Kenapa? Begitu. Iya karena produk hukum yang Anda hasilkan justru bukan soal itu. Bahwa ini tidak akan menimbulkan efek jerah, ini akan menimbulkan predator akan lebih ganas lagi kira-kira begitu kan. Nah, tapi kan itu kan perlu satu apa istilahnya penglihatan yang nyata di lapangan begitu ya. Itu satu. Mudah-mudahan saja Bung Reja punya apa penglihatan yang nyata di lapangan itu dengan sejumlah instrumen yang ilmiah kira-kira begitu ya. Jadi memang selalu kita dihadapkan dengan pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi. Berulang dan berulang. Jadi aktivis HAM selalu kemudian mengatakan bahwa tindakan itu tidak manusiawi. Dan biasanya kan itu kebiri itu kan dulu kalau di kampung saya itu kalau jantannya sudah terlalu over dikebiri dia supaya jangan over kali dia. Ya, dia diturunkan hasratnya itu diturunkan dengan kebiri tadi itu. Kambing kah, lembu kah macam-macam kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kebiri kimia itu kan tindakan itu dilakukan setelah dia menjalani hukuman. Ya, biasanya begitu, menjalani hukuman. Nah, kemudian ada rehab juga sebenarnya, nggak langsung kemudian dia diterjunkan kembali di masyarakat begitu. Ya, jadi dia direhab juga. Jadi setelah itu dia direhab juga. Jadi sebenarnya aktivis-aktivis hak asasi manusia selalu kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi. Apalagi kemudian tujuan daripada pembinaan itu adalah tidak menderitakan orang dan tidak merendahkan harkat martabat manusia, kan begitu? Itu kan tujuan pembinaan. Tapi pertanyaannya perbuatan dia itu gimana? Perbuatan dia itu, perbuatan pelaku itu, apakah itu tidak merendahkan harkat martabat manusia dan kemudian membuat dia menderita selamanya, begitu loh? Sama-sama tidak manusiawi begitu. Masa depannya hancur itu, ya. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara perempuan kita, kepada adik kita dan sebagainya? Jadi sebenarnya dia telah membuat masa depan orang itu menjadi hancur. Jadi kalau dia sudah membuat masa depan hancur, dibuatlah si pelaku ini juga hancur, begitu hak asasinya. Bukan soal hancur atau tidak hancur, itu soal lain. Itu soal lain, ya, itu soal lain. Tapi yang mau kita lihat bahwa perbuatan pelaku ini telah menghancurkan masa depan seorang. Dia trauma, dia membawa beban, dia membawa aib. Dan itu dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, dibius gitu loh ya, dibius. Jadi seperti dia kemudian menyentubuhi mayat, kira-kira begitu. Kan kira-kira begitu ya.
orang yang dibius setengah mayat lah karena nggak sadar dia. Jadi itu perbuatan manusiawi atau tidak? Itu menderita nggak itu orang? Iya kan? Yang hidup saja kadang menderita digituin, apalagi yang begitu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ketika ada pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi, ya itu soal lain. Tidak manusiawi mana? Itu soal lain. Dan oleh karena itu sebenarnya ya tindakan melakukan kebiri kimia itu, ya saya juga sebenarnya nggak mengeneral. Ya memang dalam beberapa komen di dunia maya, ketika saya membaca postingan-postingan itu saya langsung bilang hukum kebiri, saya bilang begitu. Hukum kebiri. Karena saya Kenapa Anda menggunakan diksi hukum kebiri? Kenapa tindakan kebiri? Ya, itu kan ini kan tadi ya, Mas soal Reza tindakan mempersoalkan hukum itu kita tidak mau bertengkar di soal itulah ya. Tapi paling tidak memang itu kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Anak-anak yang memang darurat terhadap pelecehan seksual terhadap anak itu kan sudah sangat luar biasa di Indonesia nih, hampir seluruh provinsi dirambah dan hal-hal seperti itu. Jadi Bang Reza kayaknya udah semangat banget. Boleh tidak saya bertanya? Silakan. Tolong dibantu. Inilah dua sisi. Ya, kan tadi Mas Rifi mencoba menyimpulkan pandangan Bang Nasir dengan mengatakan karena predator sudah bikin orang menderita, maka masuk akal kalau gantian dia dibikin sengsara. Kurang lebih begitu kan? Boleh Bang, saya dibantu. Kementerian apa yang mengurusi para napi? Namanya kementerian apa? Gimana? Pemasyarakatan. Kementerian yang mengurusi narapidana itu namanya kementerian apa? Ya, ada Sekarang. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ulangi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. sah sudah. Karena ada kata pemasyarakatan, kita tidak boleh pakai pola pikir ala Bang Nasir. Betul. Seorang narapidana dalam kurung seorang predator pada Jadi akhirnya harus kita makanya saya pikirkan katakan bagaimana dia tadi. kembali ke masyarakat. Makanya saya katakan tadi bahwa tujuan pemidanaan diantaranya itu ya agar dia bisa kembali dan berguna di tengah-tengah masyarakat kan begitu. Ya. Nah pertanyaannya orang tadi itu ya yang di korban tadi itu bagaimana dia? Ya. Bang, di Indonesia Jadi tidak ada jangan kemudian kita selalu Kementerian Imigrasi dan Pelian Lahatan tidak ada. Makanya saya katakan ya menurut saya jangan kemudian ya kita kemudian menghadap-hadapkan itu dengan itu. Nah karenanya ketika ada tindakan Silakan. Masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. Seperti Ritiju juga. Jadi tindakan itu sebenarnya kan semacam kekecewaan. Ya kekecewaan para aktivis ya melihat situasi ini, mereka melihat negara kok nggak hadir kira-kira begitu. Ya, padahal negara tidak hadir, Bang Reza. Negara itu hadir untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Dan kemudian warga negara itu korban dan negara pelaku, kan, membuat kebijakan kriminal kira-kira begitu. Ya. Perlindungan bagi warga negara, saya konkretkan, perlindungan bagi narapidana kekerasan seksual dan perlindungan bagi kita-kita ini hanya bisa dilakukan kalau kita konsekuen dengan nama kementerian yang sudah dibikin sendiri oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pemasyarakatan. Jadi harus kembali ke masyarakat. Resep, formula bagi kita agar hidup aman adalah konsekuen. Berpikir tentang bagaimana suatu saat narapidana ini bisa kembali ke tengah masyarakat. Kebiri retributif kah? Sama sekali tidak. Retributif sebagai latar kebiri. Yang setahu saya sebenarnya, maaf Bung Reza, jadi kebiri itu, ya kebiri kimia itu juga ada upaya direhab juga itu orang. Bukan langsung kemudian itu. Jadi konkretnya seperti apa upaya rehabnya yang dilakukan itu? Ya saya kan nggak pernah ngalami gimana gitu. Secara aturan kan harusnya ada kan? Ya makanya seharusnya ada orang seperti ini dibawa di forum ini ya kan. Saya bukan pelaku. Yang penyintas atau gimana lah kira-kira begitu. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa ya negara dalam konteks perlindungan itu dia kemudian membuat undang-undang. Dia punya alat negara. Jadi kan asasnya kan begitu bahwa setiap penjatuhan pidana itu harus ada undang-undangnya. Kan begitu. Pertama ada undang-undang tentang hukum pidana kita, kemudian ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Meskipun tadi kita berdebat soal apakah itu tindakan atau hukum dan lain sebagainya. Ya tapi menurut saya memang ini adalah soal bagaimana memanusiakan manusia. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita yang semakin panas, Vi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada grafis yang bisa ditampilkan terkait dengan data konkret tindakan kebiri. Saya nggak pakai hukuman karena sebelah saya udah konkret tindakan. Pelaku kejahatan seksual yang divonis tambahan dengan hukuman kebiri kimia ya. Pertama ada Dian Ansori, kasusnya memperkosa anak 13 tahun, dititipkan di lembaga tempat ia bekerja. Vonisnya 20 tahun penjara dan kebiri kimia selama 1 tahun. Oke, berikutnya ada Muhammad Aris. Ini kasusnya memperkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015
sampai Oktober 2018, Vonis 12 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tambahan kebirinya, Ho? Hukuman tambahan kebiri kimianya selama 2 tahun. Oke. Selanjutnya, Vi, silakan. Lanjut ya, ada Rahmat Santoso Slamet, ini memperkosa 15 siswa, 12 tahun penjara vonis pidana dan 3 tahun kebiri kimia. Dan yang terakhir ini ada inisial AM, pemerkosaan terhadap anak kandungnya, penjaranya 20 tahun, tambahan kebiri kimia 2 tahun. Saya ke Bang Nasir Jamil. Melihat ini semua, Bang Nasir? Iya, jadi itu kan ini memang dalam hukuman itu ada retributive view ya, ada utilitarian view ya. Jadi kalau retributive tadi itu ya dibalas gitu kan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an al-hurru bil hurri ya kan. Jadi hukuman dibunuh ya dibunuh kecuali ada pemaafan dari keluarga. Ini tadi Mas Reza bilang itu tadi kan ya. Nah, karena itu apa yang kita lihat tadi kan jelas ya bahwa negara hadir ya, memberikan efek ya, memberikan kejutan, memberikan takut kepada pelaku itu. Nah, karena itu kalau retributif itu kan dia membalas. Nah, kalau utilitarian tadi itu ya, bagaimana ada ya memang dilihat ya, lihat hukuman itu diharapkan bisa menjadi bahagian dari ya pembinaan dan memecahkan persoalan yang ada. Ya, jadi ada pembinaan di dalamnya dan juga ada upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi bukan hanya semata-mata dia membalas, tapi ada upaya diharapkan dari situ, ada upaya untuk dia bisa sadar dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika orang tadi itu sudah dihukum 12 tahun, ditambah kemudian kebiri, kan di dalamnya dia dibina. Ya dibina oleh petugas-petugas dan tentu saja diharapkan dia punya kesadaran dan dia kemudian menyesali apa yang dia lakukan dan dia tidak dia berjanji tidak mengulangi apalagi apa yang dia lakukan tadi itu. Nah ini kalau kita lihat di kondisi saat ini begitu ya. Itu Pak Taufan ya? Ada yang disampaikan? Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, terutama saudara saya ini teman lama ini, Bung Nasir ini ya, bahwa kita harusnya konsisten gitu. Jadi sejak lama kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Di dalam konstitusi pasal 28 ayat 28G, di dalam undang-undang hak asasi manusia, kemudian juga dalam beberapa instrumen hukum nasional kita, itu sudah kita akomodasi semua. Jadi dalam pandangan hak asasi secara internasional ya, termasuk di nasional kita, yang disebut sebagai kebiri itu termasuk dalam kategori memang penyiksaan dan perendahan martabat atau hukuman yang tidak manusiawi. Saya juga tadi tertarik itu, mungkin Bang Nasir ini kan kuat ya dalam pemahaman penafsiran agama. Saya baca-baca, saya menemukan satu riwayat, satu kisah ya, di mana ketika satu perang, sahabat-sahabat Rasulullah itu karena jauh dari keluarga, minta izin untuk dia semacam kebiri, supaya dia fokus aja ke sini, nggak urusan, nggak kemana-mana pikiran. Dilarang sama Rasulullah. Ini bukan orang yang sedang melakukan pidana, tapi orang yang sedang berjuang. Ya, hukum itu kan mengikuti dinamika dan perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Artinya, dan waktu itu sedang perang, agama pun sebenarnya sedang perang waktu itu. Jadi perang itu membutuhkan tenaga yang bagus, yang kuat dan sebagainya. Dan waktu itu barangkali tidak medisnya tidak seperti yang sekarang ini. Tapi paling tidak ya Rasulullah dengan nubuahnya itu sudah bisa memperkirakan bahwa tindakan ini dia itu akan mungkin akan mengurangi daya mereka. Padahal sedang perang ini, ya kan? Jadi itu juga harus dilihat dalam konteks itu, bukan hanya semata-mata kemudian kita tarik dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Saya justru menangkap karena Rasulullah menganggap itu juga tindakan yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan. Iya makanya kan kemudian orang menafsirkan perkataan ini, katakanlah larangan tadi itu. Kenapa dilarang? Ya kan, waktu itu seperti ini atau ada kondisi-kondisi lain kan itu. Jadi dalam Islam itu ketika ada pelarangan, ada konteks sosial, ada konteks-konteks lain yang membuat itu dilarang. Nah, bisa jadi, ya contoh misalnya, contoh ini soal misalnya cangkok, ya cangkok apa namanya itu, organ, namanya itu, tanaman-tanaman itu, iya kan. Nah, jadi Rasulullah juga salah. Artinya nggak bisa gitu. Akhirnya ada sahabat yang kemudian membetulkan begini. Lalu Rasulullah mengatakan kamu lebih tahu dengan duniamu. Jadi artinya bahwa dalam konteks itu kita bisa lihat latar belakangnya juga. Bukan hanya sekedar kemudian kita lihat peristiwa itu. Ya. Bang Debi ada. Baik, saya ingin menambahkan. Ya tadi kan yang dikatakan oleh Pak Taufan mengatakan bahwasannya Rasulullah pada zaman dulu. Tapi kita ketahui bersama bahwa law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Ini kan beda zaman.
Kenapa? Karena pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya merugikan saat ini, tapi merugikan masa depan, merugikan keluarga, merugikan lingkungan, merugikan sekolahnya atau tempat bekerjanya. Itu kan sangat merugikan. Berbicara manusiawi, apakah pelaku tindak pidana kekerasan seksual bisa dikatakan kategori manusiawi? Paling enak memang mendebat orang dengan mengikuti alur berpikirnya sendiri. Oke. Kalau tadi dikatakan tujuan hukum adalah social engineering, pertanyaan saya. Dari social engineering kita berharap masyarakat akan lebih aman. Masyarakat yang aman ditandai pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tidak. Dan Saya sangat tidak setuju. Masyarakat aman itu ketika pelaku dihukum yang sangat berat. Ini karena korban juga merupakan masyarakat. Filosofi korban juga merupakan paling masyarakat. tua sedunia adalah tercermin pada pernyataan saudara hari ini. Betapa saudara hidup di abad sekarang berapa? 21. Tapi cara pikir purbakalannya mencerminkan Kenapa purbakala? bahwa hukuman semata-mata untuk mengekspresikan balas dendam. Itu adalah pemikiran manusia purba. Jadi gini. Kalau hidup di hari ini dan konsekuen menjadi warga negara Indonesia, kita harus sepakat tujuan hukuman pada akhirnya saya sangat tidak adalah sepakat. rehabilitasi Saya tidak dan sepakat. reintegrasi Saya sangat tidak sepakat. pemasyarakatan. Nah, berbicara mengenai masyarakat, korban pun masyarakat. Tepat. Betul. Karena kita ingin melindungi korban agar jangan sampai pelaku mengulangi perbuatannya, agar jangan sampai orang kemudian melakukan kejahatan serupa. Jauhi pemikiran kebiri sebagai sebuah bentuk balas dendam. Kebiri itu harus. Kebiri itu harus bagaimana? Mitra saudara sendiri sudah mengatakan kebiri adalah terms and conditions apply. Pak Nasir mengatakan itu. Kebiri dipraktekkan dalam situasi-situasi tertentu. Sekarang saudara mengatakan pukul rata seluruh predator di kebiri. Membuat Indonesia semakin lama Jadi semakin gini, berbicara mengenai mencekam. kebiri. Kebiri itu kan ada kebiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kan artinya tidak permanen. Saya tanya, kenapa keberatan? Saya tanya. Kapan predator seksual acap kali menjadi residivis? Pada tahun keberapa setelah dia dihukum? Jadi gini. Tidak ada jawabannya. Jawaban yang saudara katakan jadi begini itu mencerminkan saudara tidak punya jawabannya. Saya jawab sendiri pertanyaan saya. Predator seksual menjadi residivis adalah pada tahun 4, 5, 6 setelah dia menjalani hukuman. Kita cek kembali angka-angka tadi. Ternyata kebiri kimia hanya dipraktekkan pada tahun 1, kedua, dan ketiga. Tidak ada gunanya. Karena justru setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah dikebiri baru dia mengulangi perbuatan bejat. Saya bukan ahli kebiri Artinya tidak efektif sebetulnya. Tidak ada gunanya. Pembuangan biaya yang tidak ada gunanya. Semua orang. Jadi ketika pembinaan ya di lembaga pemasyarakatan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian ketika dia keluar, dia tidak menemukan sesuatu yang diharapkan. Maka dia berpotensi untuk mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Nah karena itu yang namanya pemasyarakatan. Ya, namanya pemasyarakatan itu timbal balik. Ya antara yang di dalam, yang ngurus di dalam dengan orang di luar. Nah, makanya kan ingat nggak lagu Ebit Gyade itu? Ya, ketika dia pulang dari pintu ke pintu, ya semua ditolak. Itu kan menunjukkan ya bahwa ketika dia keluar dari penjara, dia mencoba menyapa orang-orang dengan narasi, dengan bait, mengetuk pintu itu nggak dibuka. Jadi sebenarnya ini kan yang nggak terjadi. Jadi residivis itu ya bisa jadi. Ya misalnya kemarin soal SCKC ya. SKCK. Karena nggak pernah awak lihat itu. Awak pun salah bilang saya kan. Jadi surat keterangan apa itu? Catatan kepolisian. Tidak tercatat sebagai kriminal lah gitu kan. Nah jadi misalnya ketika ada orang tidak mampu membayar misalnya, akhirnya dia melakukan lagi kegiatan itu. Padahal kalau digratiskan ya nggak apa-apa, cuman kalau negara membebankan penerimaan negara bukan pajak di situ, ya, sehingga kemudian harus bayar orang. Nah jadi kembali ke soal tadi itu bahwa residivis itu ya jadi bukan tunggal dia. Ya bisa jadi karena memang pola pembinaannya yang tidak betul di dalam, kemudian penerimaannya juga tidak ada, sehingga dia mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi tadi itu kan bahwa dia dikebiri. Tapi paling tidak, ya negara sudah memperlihatkan ya pembelaannya kepada orang-orang yang tertindas. Paling tidak negara sudah memperlihatkan, begitu. Ya memperlihatkan pembelaannya terhadap orang-orang yang tertindas. Yang terkoyak tadi. Orang-orang yang dignitinya, martabatnya itu, ya dirusak oleh orang pelaku tadi. Pendapat Bang Nasir ini mengingatkan saya pada hashtag Indonesia Gelap ya ini. Keputusannya tercermin dari apa? Secara tidak sadar beliau mengakui bahwa
pemasyarakatan, otoritas pemasyarakatan masih jauh dari ideal. Pada saat yang sama, masyarakat masih menaruh dendam total terhadap pelaku kejahatan. Di tengah dua situasi yang jauh panggang dari api itu, di tengah dua kenyataan yang sangat tidak ideal itu, apa pemikiran beliau? Sakiti saja predatornya. Ya, dengan kebiri tadi. Iya, itulah cerminan keputusan kita sadari itu bahwa bahwa kalau cara pandang semacam bahwa itu, ada terus fungsi-fungsi yang belum berjalan dengan baik. Nah, sebelum orang itu kemudian keluar bebas, dia ada BAPAS, Badan Pemasyarakatan. Kan itu. Proses tuh ya? Ya, itu proses. Ya, proses supaya dia bisa berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tapi kan fungsi-fungsi ini belum berjalan dengan baik. Belum Nah, optimal. tapi yang bagi saya, bahwa negara sudah memperlihatkan pembelaannya Setidaknya. terhadap orang-orang yang kehormatannya itu dihancurkan gitu loh ya. Martabatnya itu kira-kira sudah diinjak-injak. Jadi negara hadir. Oke, kita masih di dua sisi. Bisa tolong tambah suasana ruang jadi lebih dingin lagi. Saya merasa hangat sekali ruangan ini malam hari ini. Panas atau hangat nih? Hangat kalau Oh, saya. hangat. Nah, Oke. mungkin setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita berikutnya lebih panas lagi gitu. Bang Nasir, terima kasih. Sebentar kita berganti Baik, dulu Bang pemain Reza, ini terima pada kasih. malam hari Saya ini. undang Pak Tovan, silakan. Bang Siap, Debi. silakan. Ini kita kasih paham soal HAM nih. Di undang-undang kebirinya ini kan melanggar HAM nih. Nah, boleh dijelaskan dulu nih, Pak Tovan. Ya, saya katakan tadi waktu saya merespon Bang Nasir ya. Ya. Indonesia itu sudah meratifikasi satu konvensi tentang anti penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi dan yang merendahkan martabat. Itu masuk dalam konstitusi, pasal 28G. Kemudian dalam undang-undang HAM, dalam beberapa hukum nasional kita juga sudah masuk. Nah, ini yang dulu kenapa kita persoalkan ketika misalnya undang-undang perlindungan anak ketika direvisi, masuklah pasal tentang tindakan kebiri kimia itu. Nah, betul, dan itu juga direspon oleh IDI. IDI nggak bersedia karena dia punya standar etik kedokteran. Ya, Yang itu IDI juga kan mengobati bukan malah menyakiti. Iya, itu memang kenapa? Karena dia juga merujuk kepada standar hak asasi manusia internasional. Kalau dia lakukan, IDI bisa ditegur. Ya, karena dia melanggar kode etiknya sendiri. Melanggar kode etiknya sendiri. Jadi artinya di dunia kedokteran pun sebetulnya itu tetap dianggap sebagai satu tindakan yang tidak manusiawi dan tidak boleh dilakukan oleh dokter ya. Gitu. Kecuali atas permintaan dari si pasien gitu, bukan atas perintah dari ini kalau kita bicara medis ya. Iya, kalau si pasiennya datang situ dan minta mungkin saja itu dibenarkan. Tapi kalau bukan atas kehendak dia itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi yang itu masuk dalam kode etik. Nah, karena itu dalam berbagai kajian hukum di Indonesia saya baca itu memang setelah 2017 ya nggak salah, Perpu dulu 2016 kan kemudian diakomodasi menjadi revisi undang-undang perlindungan anak. Itu nggak efektif dilaksanakan. Karena eksekutornya nggak ada, siapa yang mau lakukan itu? Lebih itu. Nolak semua. Di samping itu memang kajian-kajian internasional pun memang sudah membuktikan tidak efektifnya penggunaan tindakan kebiri kimia itu terhadap pencegahan atau berdasarkan kajian itu di mana tidak efektifnya? Ya tadi salah satunya karena IDI nggak bersedia, dokter. Kedua, nggak, memang hanya karena cuma eksekutor nggak ada aja. Tidak. Gitu. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya, orang-orang yang sudah dikebiri, seperti yang dikatakan oleh Bung Reza, kemudian memang tidak berhenti setelah kan kebirinya punya efek tertentu. Iya, punya batas waktu. 2 tahun. Setelah kebirinya itu efeknya hilang, dia kembali lagi karena memang ini orang yang sakit jiwa. Bayangkan itu ada mahasiswa PPDS, dia memperkosa dengan dia bius dulu. Betul. 3 korban. Di mana normalitasnya itu? Nah, jadi orang-orang ini sebenarnya orang nggak normal. Atau dulu saya kan puluhan tahun nangani gini ya. Anak-anak jalanan misalnya disodomi oleh orang dewasa. Yang menurut saya, wah ini di mana? Jadi menurut Pak Tovan, yang berpendidikan dan nggak berpendidikan sama, ini karena ada sakit jiwanya gitu. Jadi orang sakit jiwa ini nggak bisa diatasi seperti itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini ada standar ya internasional yang sudah sekarang disosialisasikan. Sayang di Indonesia itu hanya Kemendikbud yang sudah melakukan. Apa itu? Pak Nadiem. Ya, apa itu? Yaitu tentang ada satu peraturan yang memaksikan semua universitas. Setelah ada kasus-kasus dulu kekerasan dan pelecehan seksual di kampus-kampus, kemudian kampus-kampus disuruh bikin satgas, suruh bikin SOP. Bagaimana mekanisme pengaduan dan macam-macam dibikin. Tetapi ternyata hanya itu juga tidak berjalan baik. Buktinya terjadi lagi di kasus kampus ternama UGM. Bahkan lebih jauh dari pelecehan, tapi justru perkosaan. Dan dilakukan oleh oknum di guru di Kementerian Kesehatan juga belum ada ya
satu policy kebijakan yang disarankan oleh PBB itu nggak dilakukan. Ini yang kejadian kebetulan pasien ya. Saya mengamati misalnya di fenomena PPDS, itu sebetulnya anak-anak PPDS-nya juga berbahaya dalam situasi yang vulnerable. Iya, oke. Nah, Bang Debi, saya ke Bang Debi nih. Kalau tadi dikatakan mungkin ya tidak efektif dan lain sebagainya. Oke, suara korban seperti apa sih? Jadi gini, Pak, bahwasannya korban kan pertama sangat tertekan. Ya. Kedua, dampaknya bukan hanya saat ini, tapi masa depan. Bukan hanya korban, tapi pihak keluarga, saudara, lingkungan, bahkan sekolah atau tempat kerjanya. Berbicara mengenai manusiawi, lebih tidak manusiawi bagaimana? Pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi ini dilakukan oleh oknum dokter yang notabene melakukan kesehatan, melakukan melindungi, menyembuhkan seseorang, tapi malah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Di sini yang menurut Anda mengoyak itu tadi? Sangat mengoyak. Di dalam banyak sekali kasus yang ditangani ya. Bahkan ketertekanan itu dimulai ketika dia sudah jadi korban, dia nggak punya keberanian mengadu. Makanya banyak sekali kasus yang silent. Komnas Perempuan misalnya menemukan tiap tahun ada laporan 4.000-an kasus. Sebetulnya kasusnya lebih besar dari itu. Karena apa yang membuat mereka silent dan nggak mau melapor? Mungkinkah jangan-jangan karena implementasi hukumannya yang hanya sekedar penjara? Ini Mas ya, saya contoh aja ya. Jangankan yang sampai perkosaan. Seorang perempuan, ini cewek-cewek ini anak-anak musuh ini, dapat pelecehan aja. Nilai sosial kita itu membuat dia nggak mau ngadu, takut. Karena nanti dianggap sesuatu. Ada stigma dari masyarakat. Ada stigma. Katakanlah ini dari seorang perempuan ya, punya calon suami gitu. Ketika misalnya dia terpublish bahwa dia mengalami pelecehan seksual, dia yang dapat korban berikutnya. Diputus sama pacarnya. Nah, untuk itu berilah koridor agar para korban ini mau speak up. Salah satunya kan adalah dengan efek jerah tadi. Di Undang-Undang TPKS misalnya ada perubahan yang sangat bagus ya. Beda dengan KUHP yang sebelumnya tentang perkosaan, pelecehan seksual. Apa itu? Pengaduan atau reporting dari korban tentang kasusnya itu jauh lebih akomodatif. Misalnya mereka bisa buat pelaporan tertutup, dia tidak mesti tampil ke ruang ke publik. Tidak mesti ada visum misalnya, karena bisa dengan keterangan saksi dan ahli misalnya segala macam. Dimudahkan supaya korban-korban ini mau speak up. Itu saja setelah Undang-Undang TPKS diterapkan, masih banyak korban-korban yang nggak berani. Ya, tapi saya ingin potong sedikit Bang Taufan. Jadi memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hari ini sudah membuat satu komunitas di hampir semua daerah, Sahabat Saksi dan Korban. Yaitu karena berangkat dari ketidakberanian, faktor malu, dan lain sebagainya. Jadi sahabat saksi dan korban itu diharapkan bisa menjadi tempat untuk melaporkan, ya mengadukan peristiwa-peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan atau siapa saja, ya sehingga kemudian dia berani melakukan itu. Tapi di sisi lain juga kita harus sadar bahwa budaya hukum kita itu kan belum begitu baik, budaya hukum kita tadi itu. Jadi edukasi, sosialisasi dan macam-macam lah itu. Ya itu kan itu belum bisa kita jalankan dengan baik. Artinya mau mengatakan bahwa silent yang dilakukan korban itu karena mereka tidak percaya hukum gitu? Ya bukan karena tidak percaya hukum. Mereka kemudian tidak tahu ya mau mengadu kepada siapa. Kemudian juga dia tidak artinya karena faktor pendidikannya dan lain sebagainya. Sehingga dia pasrah dengan apa yang dia alami. Jadi sahabat saksi dan korban itu kan diharapkan hadir bisa membantu mereka. Banyak kejadian apalagi di pelosok-pelosok ya. Masyarakat yang tinggal di pedesaan. Mereka nggak berani ketika ada diviralkan oleh media sosial baru kemudian berbondong-bondong orang memberikan komentar, kemudian aparat penegak hukum baru masuk dan lain sebagainya. Apalagi rata-rata kebanyakan pelaku perkosaan atau kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang dekat dengan korban. Bisa jadi adalah saudara tiri, saudara kandung, keluarga batih ya, atau keluarga besarnya. Internal domestik begitu ya. Bisa jadi itu di institusi pendidikan, bahkan di institusi pendidikan yang boarding school, kemudian juga di perguruan tinggi. Terus terang saya dosen. Saya tahu betul bagaimana di kampus itu juga sering terjadi pelecehan-pelecehan, tapi anak-anak mahasiswa ini nggak berani buat pengaduan itu. Karena soal ada relasi kuasa antara orang-orang yang di atasnya, senior atau dosen, kepada mahasiswanya. Baik, saya ingin ke Mas Debi. Mas Debi, Anda sebagai kuasa hukum dari korban dengan pelaku kejahatan adalah Dokter Priguna gitu ya. Kan saat ini Dokter Priguna ini sudah diancam dengan pasal berlapis, ancaman hukumannya sampai di 17 tahun penjara. Apakah menurut Anda ini tidak cukup dan harus ditambah hukuman kebiri? Kalau misalnya kebiri untuk orang dewasa kan saat ini masih untuk anak-anak nih, itu diberlakukan. Tadi Anda mengatakan tindakan. Tindakan. Ya, baik. Terkait kasus yang kita tangani ya,
Kemarin kan kita ketahui bersama bahwa penerapan pasal 6C yang dimana pidananya itu 12 tahun penjara. Lalu karena pelakunya ini adalah seorang dokter, makanya kita mendorong pasal 15B yang dimana ada tambahan 1/3. Dan karena perbuatannya ini berulang, kita dorong juga pasal 64 KUHP. Dan saya rasa bila mana hukuman kebiri itu bisa diterapkan, itu dapat melakukan pencegahan. Ketika kita berbicara kebiri, apa yang kita pikirkan? Orang yang melakukan akan pikir 2 kali. Sudah kita di penjara, kita harus dikebiri pula, ya kan? Menjadi paradigma untuk mengurangi tindakan pelaku tindakan kekerasan seksual. Efek jera. Efek jera. Saya 542 kasus melapor ke saya. Saya terjun ke lapangan, mendengar keluhan dari masyarakat. Apa kata mereka? Mendengar keluhan dari korban. Ya. Terkait pelaporan tadi, kenapa tidak speak up? Mereka kebingungan nih, terkait untuk melapor harus gimana? Terkait pengumpulan alat bukti harus bagaimana? Sehingga kita harus melakukan edukasi, melakukan hotline, bikin hotline di sekolah-sekolah, bikin hotline di setiap RT, RW, atau kelurahan, hadir, negara harus hadir, negara harus jemput bola, mendengar keluh kesah masyarakat. Bicara tentang negara hadir, ada horor yang datang dari Istana Negara. Ada siapa Mas Reza? Ada cerita horor yang datang dari Istana Negara. Oke. Suatu ketika, Presiden Joko Widodo dengan gagah berani, dengan gagah perkasa di atas podium mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Apa yang kita bayangkan dengan diksi kejahatan luar biasa? Pelaku tak terampunkan hukuman seberat-beratnya. Tapi beberapa bulan kemudian apa yang dilakukan oleh orang nomor 1 itu? Memberikan grasi kepada predator seksual. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata ungkapan negara hadir hanya di ujung lidah saja. Tidak ada sikap konsisten yang bahkan dipertontonkan oleh orang nomor 1 di Republik ini. Makanya saya perlu tekankan, saya mewakili korban, saya mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan korban. Menurut korban itu perlu nggak sih dihukum seberat-beratnya bagi korban? Harus, karena harus ada efek jera bagi pelaku. Kenapa? Ini kan menjadi fenomena yang terus berulang dan berulang. Sampai kapan pelaku tindak pidana kekerasan ini terus terjadi di Indonesia ini? Jadi maksudnya begini ya, jadi maksudnya gini, kalau saya sakit kata si korban, pelaku pun juga harus sakit. Begitu. Tapi gini, kan kebiri kimia tadi jelas tuh Tidak batasan waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah itu efektif Nggak menurut tahu, Anda? ini kan pengacara korban. Jadi Iya, gini, saya juga nangani banyak kasus Ya, itu. oke. Tapi Jadi dalam saya pengalaman saya, tidak spesifik mereka minta supaya ada tindakan kebiri kimia. Ya. Bahwa dia menginginkan ada hukuman yang Berat. Itu kan bisa dalam arti pemenjaraan tadi kan. Yang kedua sebetulnya yang juga sangat mereka pertanyakan adalah respon negara terhadap mereka sebagai korban. Rata-rata korban-korban itu setelah pemidanaan terjadi, mau dihukum berapapun, 15 tahun, 20 tahun, mereka tetap aja tidak diurus oleh siapapun. Hanya 1-2 kasus yang kemudian mungkin kalau ada perhatian dari lembaga tertentu, pengacaranya misalnya sangat intens, barulah diperhatikan. Yang lainnya enggak, dibiarin aja. Mas Debi mungkin tadi bisa jawab pertanyaan saya. Paradigma mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Berarti kan ini perilaku seksual, perbuatannya ada, niatnya ada, rencananya ada. Apakah itu bisa dinamakan manusiawi? Apakah itu bisa dinamakan hal yang tidak wajar? Sangat tidak wajar. Kalau itu sudah kita pastikan, kita setuju semua. Makanya saya menambahkan bahwasannya ketika seseorang melakukan hal tersebut, ketika berbicara mengenai pidana, penjara, ketika berbicara mengenai kebiri, itu kan jadi mikir 2 kali. Ya, dia yang asalnya hasratnya tinggi, ketika dia dicoba dengan adanya dijatuhi kebiri tersebut, itu kan di dalam undang-undang perlindungan anak sudah masuk tindakan kebiri. Tapi kan tidak secara global, secara global harus makanya. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Debi. Mas Debi, dari tadi Anda berbicara berkali-kali soal efek jera. Tapi ketika kita melihat tenggat waktu 1 sampai 3 tahun tadi ya, hukuman yang paling berat dari 4 pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang ditampilkan di grafis kita. Apakah menurut Anda itu bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini? Sangat. Karena berbicara tindak pidana kekerasan seksual. Berarti kan itu berbicara hormon. Hormon seseorang. Ketika si hormon itu naik, ketika ada tindakan kebiri yang dilakukan,
itu kan mengurangi hormon juga. Minimal dia pernah merasakan hormonnya itu drop, gitu kan. Nah itu kan menjadi paradigma bahwasannya mereka berpikir lagi, waduh, kok bisa ya saya bisa melakukan demikian? Kok sangat berat ya hukuman pidana kekerasan seksual. Iya itu. Ya, tapi gini, yang menarik ketika 3 tahun hormon ini ditahan, dibentuk, sedangkan menurut tadi Bang Reza bilang bahwa nanti di tahun keempat dia bisa jadi lebih ganas dari itu kan? Ya itu kan harus ada datanya. Itu kan harus ada datanya kan Bang, silakan Yang Bang. saya utarakan tadi itu murni berdasarkan data riset. Artinya sembuh nggak orang itu setelah 3 tahun? Tidak, Oh, nggak karena dia sembuh. kambuh, relapse, menjadi residivis justru pada mulai tahun keempat, 5, 6. Semakin tidak beralasan sesungguhnya sebab akibat kenapa kemudian dikenakan Dan juga kepada pelaku. tadi Lagi saya satu hal, Ya. sedikit Bang Taufan. Mas Debi ini berusaha menumbuhkan empati kepada korban, unjuk kepedulian pada korban. Tapi yang saya tidak habis pikir, kenapa unjuk kepedulian pada korban dimanifestasikan dengan membuat pelaku menderita? Kalau mau konkret, jangan hanya retorika. Kepedulian pada korban diupayakan dengan meningkatkan restitusi dan memunculkan kompensasi. Terhadap korban. Restitusi yaitu ganti rugi dari pelaku harus diperbesar angkanya, kompensasi adalah ganti rugi dari negara. Jadi korban betul-betul mendapatkan ganti rugi dari dua pihak. Dari pelaku, dari korban. Saya Inilah sangat wujud kepedulian yang konkret bukan terkait sebatas kepedulian restitusi, saya retorika sangat belaka. setuju. Tapi terkait kebiri, saya sangat lebih setuju lagi. Jadi bukan hanya pidana penjara, bukan hanya restitusi yang didapatkan oleh korban, tapi pelaku harus dilakukan hukuman kebiri. Kenapa demikian? Bagaimana kalau kita, ibu kita, anak kita, adik kita mengalami demikian? Ini kan tindakan yang sangat extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Iya, kita semua setuju itu. Bahwa itu sangat tidak manusiawi. Ya. Bahkan saya katakan pelakunya ini psikopat sebetulnya. Kalau orang yang normal, dia nggak akan mau melakukan itu. Ya. Apalagi orang udah dibius, udah nggak punya apa-apa lagi, Nah, kalau terus dia psikopat? perkosa. Iya makanya kan, bukan itu pasalnya. Makanya sekarang ada satu skema global yang didorong seluruh negara termasuk Indonesia. Tapi Indonesia ini nggak patuh-patuh dengan skema global itu. Yang namanya pencegahan. Ya. Nah pencegahan itu bukan soal bagaimana menghukum orang dengan tambahan kebiri kimia, bukan itu. Tapi bagaimana membangun satu sistem yang zero tolerance terhadap pelecehan, terhadap kekerasan seksual, eksploitasi seksual. Contohnya? Nah, tadi saya katakan, baru satu menteri yang bikin itu di zaman Pak Nadiem. Pak Nadiem. Oke. Dia bikin SOP, dibikin satgas di kampus-kampus, seluruh kampus wajib itu. Tapi Tidak berjalan efektif Tidak juga. berjalan Tapi kepada pelaku? iya, kan gini, pencegahan itu bagaimana membangun satu situasi Preventif. supaya tidak terjadi itu. Misalnya gini tadi ya, satu kontor dokter itu. Bayangkan tuh sampai tengah malam bisa ada satu orang dokter PPDS dengan satu keluarga pasien Iya. tanpa ada satu mekanisme ya. Kasus di kampus misalnya, ada dosen pergi penelitian dengan mahasiswanya. Ya. Tidak ada code of conduct yang diterapkan oleh kampus itu sehingga kemudian terjadi berulang-ulang peristiwa-peristiwa. Anda melihatnya hulunya ini yang harus diberes. Iya, banyak orang ini kadang-kadang ya, ketika misalnya ada pembatasan supaya laki-laki perempuan jangan terlalu bercampur. Wah, ini konservatif. Padahal konservatisme itu justru menyelamatkan. Nah, menurut Anda sekarang Mengurangi. ini, oke, itu kan preventif. Iya. Hulu. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan pemikiran orang untuk tidak melakukan itu lagi begitu? Lah, ini kan kaitannya dengan bagaimana situasi sosial kita ya. Saya katakan tadi, banyak hal-hal yang memang ini adalah kegilaan sosial. Udah nggak punya duit sama sekali, mesti main judi. Kan kegilaan sosial itu. Udah nggak bisa apa-apa, masih melakukan perkosaan, masih melakukan tindakan-tindakan ini. Udah kaya raya, masih korupsi, misalnya. Kan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tadi ya, sangat bombastis seperti itu. Kesannya ini akan segera bisa menyelesaikan, tapi sebetulnya tidak, karena kita sebetulnya tidak menyelesaikan akar persoalan ini gitu. Termasuk tadi ketika terjadi peristiwa, banyak sekali fenomena di mana korban itu nggak berani mengadu. Ya. Nggak punya mekanisme. Bagaimana nih? Mau ngadu sama siapa? Di kampus saya terjadi. Saya jujur aja saya katakan, waktu dulu Pak Nadiem bikin itu, saya bilang, saya paling setuju dari Komnas HAM. Karena saya juga dosen. Saya tahu di kampus-kampus itu juga terjadi. Nah, kita nggak mau jujur mengaku itu. Nggak mau bongkarnya, nggak mau bikin satu mekanisme. Misalnya yang membatasi, yang meminimalisir kemungkinan ya. Orang-orang yang berbeda jenis kelamin itu yang dimungkinkan terjadi suatu yang katakanlah eksploitasi, apakah harassment dan macam-macam, itu tidak terjadi. Enggak, kita bikin aja. Saya ingin ke Mas Debi terlebih dahulu. Tadi kan ada PP nomor 70 sudah ada tuh ya. Artinya 2020.
Ya, 70 tahun 2020. Nah, ketika kita lihat bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak ada kebirinya, tapi Betul. kan angka pelecehan atau kejahatan seksual terhadap anak justru semakin meningkat, padahal udah ada loh hukuman kebirinya. belum ada eksekusinya. Karena apa? Karena belum ada eksekusinya. Satu itu. Kedua, karena anak itu kan speak up-nya kurang. Ini kan mentalitas seorang. Ketakutan. Ketika angka itu meninggi karena ketakutan. Ya. Saya ketika bertanya ke korban, turun langsung ke korban, kenapa nggak berani speak up ya? Satu, karena malu. Dua, mau melapor kemana Pak? Saya takut. Ya. Tiga, ada nggak hotline yang bisa saya hubungi? Empat, saya inginnya curhat Pak. Karena saya malu sama keluarga, malu sama tetangga. Nah ini, pendekatan psikologi secara curhat ini, hati ke hati, yang bisa turun ke masyarakat. Wadah itu yang menurut Anda belum ada? Betul, saya sudah melakukan itu. Bahkan ada kasus di mana korbannya kemudian mengenari aduan, sehingga kemudian pengacaranya yang dipidanakan oleh si pelaku. Terjadi seperti itu. Jadi ini yang kemudian didesakkan selain tadi prevensi di awal ya, juga didesakkan untuk kita bikin ya sistem pengaduan, sistem penanganan yang lebih cepat, responnya lebih cepat. Di samping tadi ya, lihat aja pemidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan seksual itu. Ada nggak vonisnya yang menyertakan juga restitusi terhadap korban? Hampir nggak ada. Jadi hakim itu yang penting sudah dihukum aja nih orang. Bisa gitu. Padahal sebetulnya tidak hanya sekedar menghukum hak pelakunya, tapi yang paling penting, yang paling utama adalah kan memberikan pertolongan kepada korban itu. Tidak hanya untuk jangka pendek, tapi untuk seluruh hidupnya. Bang Nasir, bisa dijawab nggak soal itu Bang Nasir? Iya, itu pemulihan terhadap hak-hak korban. Ya. Bukan hanya korban kejahatan seksual, dan juga kejahatan-kejahatan lain kan memang belum semaksimal mungkin bisa dilakukan oleh negara. Ada LPSK juga mereka ya kadang terbatas anggarannya. Ya. Jadi memang di satu sisi kita melihat bahwa pemulihan hak-hak korban itu sangat minim sekali. Tapi juga kemudian nggak boleh menghalangi kita untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku. Nah, hukuman yang berat tadi itu mungkin nggak akan dirubah lagi. Tadi Bang Debbie ini mengatakan ini udah extraordinary crime begitu ya? Betul. Bisa nggak itu dimasukkan? Ya kejahatan luar biasa dalam pandangan kita, ya. Karena tadi itu karena dia seorang dokter misalnya, ini kalau kita kembali bicara tadi itu ya, dia seorang dokter, dia terikat dengan kode etik dokter, ya, dan yang seharusnya bla bla bla, tapi justru dia melakukan bli bli. Jadi monster gitu, dia, ya kan? Jadi monster. Nah, oleh karena itu kan kita harus memberikan hukuman yang setimpal kepada dia. Bahwa kemudian ada hukuman yang begini, hukuman yang begitu, nah itu soal lain. Ya, lalu kemudian ada pencegahannya itu tetap harus dilakukan. Ya, penjagaan harus dilakukan, ya, karena hukuman juga harus diberikan. Jadi pada kami harus seperti itu, ya, sehingga kemudian setimpal. Jadi jangan kemudian kita melihat ini seperti ini, melihat seperti ini. Jadi lihatlah dalam perspektif korban dan perspektif pelaku juga. Melihat dalam perspektif korban dan pelaku. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Memang pembicaraan ini sangat singkat kalau ngomongin pro kontra dari 1 jam tindakan kebiri ini memang masih harusnya panjang betul. Pembahasannya bisa panjang sekali. Tapi kita terbatas oleh waktu. Kita apresiasi, terima kasih pada narasumber yang sudah hadir dan juga ikut bersuara di program Dua Sisi pada malam hari ini. Dan seperti biasa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami terus akan hadir di malam hari pada hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia. Saya Aditya Nugroho. Saya Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.